Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah dengan NIM 210423317 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada mata kuliah Reformasi Administrasi Publik ini dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu reformasi administrasi publik. Isu-isu reformasi administrasi publik, yang pertama ada korupsi. Sebagai sebuah sistem, administrasi publik seringkali rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Yang kedua, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah hal yang kritis dalam seluruh aspek administrasi publik, tetapi terkadang ada hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, rekrutmen dan pengembangan SDM. Administrasi publik memerlukan SDM yang berkualitas dan berkemampuan tinggi, namun seringkali tidak mudah untuk merekrut dan mengembangkan SDM. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif sangat penting, tetapi kadang-kadang sulit untuk mencapainya. Reformasi administrasi publik adalah upaya untuk melakukan perubahan mendasar dan luas terhadap sistem administrasi publik yang ada. Beberapa isu dan agenda yang berkembang dalam kaitan dengan reformasi administrasi publik antara lain yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi, downsizing, resizing, perubahan manajemen dan organisasi, rekayasa dan proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang berpartisipatif, hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintah. Selanjutnya, tujuan utama dari reformasi administrasi publik adalah yang pertama, perbaikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Yang ketiga, menjawab tuntunan otonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah regional dan lokal. Faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sistem administrasi publik antara lain yang pertama, semakin terbukanya pasar bebas dunia. Kedua, kepentingan pasar terhadap pelayanan yang lebih profesional. Yang ketiga, kompetensi global. Yang keempat, persepsi dan pandangan negatif terhadap sistem administrasi yang lamban, berbelit-belit, tidak profesional, dan tidak akuntabel. Reformasi administrasi publik melibatkan perubahan dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, perilaku organisasi. Yang kedua, struktur dan proses organisasi. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, pengembangan good governance. Yang kelima, sistem pelayanan publik. Yang keenam, proses kebijakan. Kesimpulannya, reformasi administrasi publik penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Saran, melakukan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif, meningkatkan cara-cara untuk mendorong reformasi administrasi publik, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada otoritas publik adalah beberapa rekomendasi bagi upaya reformasi administrasi publik. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.